Informasi selanjutnya pemirsa, Pratu Farkan Syauki Marpau, seorang prajurit TNI, tewas diduga dianiaya oleh seniornya saat bertugas di perbatasan Papua Nugini pada akhir Desember lalu. Saat ini terduga pelaku penganiayaan sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. TNI Angkatan Darat memastikan prajurit senior terduga pelaku penganiayaan terhadap Pratu Farhan Syauki Marpaung telah diamankan untuk proses penyelidikan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat atau Kadis Penat Brigjen Doni Pramono dalam keterangan menyebut saat ini proses investigasi terhadap pelaku tengah berlangsung oleh unsur komando terkait. Doni menegaskan TNI AD tidak menoleransi segala bentuk kekerasan di luar aturan. Ia pun memastikan jika ada pelanggaran maka akan diproses secara hukum. Pratu Farhan Syauki Marpaung tewas diduga dianiaya oleh seniornya saat ditugaskan di perbatasan Papua Nugini pada 31 Desember 2025 lalu. Pria asal Asahan Sumatera Utara ini merupakan prajurit di Kesatuan Yonif 113 Jaya Sakti Aceh di bawah Kodam Iskandar Muda. Isak tangis keluarga tak terbendung saat peti jenazah Pratu Farhan tiba di rumah duka di Asahan Sumatera Utara. Dengan wajah getir, ayah Pratu Farhan masih tidak menyangka putra kebanggaannya yang seorang prajurit TNI justru meregang nyawa di tangan rekannya. Ayah Pratu Farhan menuntut keadilan atas penganiayaan yang dialami putranya. Belum lagi kering makam Prada Lutfi. Sekarang besok pagi akan ada lagi makam Farhan Syauki yang persis sama, mati di ujung sesama anak bangsa yang berseragam loreng TNI Angkatan Darat. Jadi langkah apa yang abang lakukan, Bang? Laku yang pertama, sebagai warga negara yang taat ke hukum, saya akan mengkawal proses hukum ini yang dilakukan oleh peradilan militer. Walaupun saya ada di Sumatera Utara, di desa terpencil, tapi kami mempunyai kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia ini. Pratu Farhan dimakamkan dengan upacara militer yang dipimpin langsung Komandan Brigif 25 Siwah Kodam Iskandar Muda Aceh, Kolonel Dimar Bahtera. Kolonel Dimar membenarkan Pratu Farhan meninggal usai dianiaya seniornya, Kopda F, di pos Sanepa Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Adik kita meninggal karena sakit dan ada dugaan kekerasan memang. Tetapi kejadiannya ada di daerah penugasan dan sedang dilaksanakan mekanisme untuk memeriksa dan menyelidiki dari proses kejadian ini. Pak, apakah terduga pelaku ini sudah ditahan, Pak? Sudah ditahan langsung, sudah ditahan dan ada di Timika ya, di POM Timika. Berapa orang pelaku ada? Sejauh ini 1 orang, tapi ada pengembangan selanjutnya. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Pratu Farkan Syauki Marpaung meninggal diduga dianiaya senior saat ditugaskan di perbatasan Papua. Saat ini terduga pelaku sudah diamankan. Sementara itu ayah Pratu Farkan, Zakaria Marpaung, menyesalkan tindakan penganiayaan senior terhadap anaknya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Yang pada saat itu terjadi, Babinsa menelpon saya bahwa sebentar lagi akan ada pimpinan lapangan anak saya yang berada di tanah petugas akan memberikan informasi tentang kondisi anak saya. Beberapa saat kemudian ada telepon masuk yang menyatakan bahwa, Pak, kami dari seluruh jajaran teman-teman anak Bapak yang di sana mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya ada Bapak dikarenakan sakit seperti itu. Ketika si komandan itu mengatakan dalam kondisi sakit, otomatis saya mengatakan tidak mungkin anak saya sakit meninggal. Keyakinan saya anak saya itu mati karena kekerasan. Karena 1 hari sebelumnya di tanggal 30 itu anak saya masih ceria, masih bisa video call dengan cukup ceria, cukup enjoy dan mengatakan dengan ketawa-ketawa, "Mak, bentar lagi tanggal 1." Nah, gitu. Ada kebiasaan baik dia. Setiap tanggal 1 setelah kami di sini siap subuh, siap pagi, dia akan katakan, "Mak, sudah saya TM ya." Gitu. Itu tidak pernah meleset. Setiap tanggal 1 dia menelpon mamanya mengatakan sudah dia TM.
kebiasaan anak saya itu, setiap tinggal tanggal 1, 75% itu gaji dia kirim ke emaknya. Kalau dia butuh, lalu dia telepon emaknya, "Mak, aku butuh sekian." Begitu. Anak saya ini orang baik. Bukan hanya saya yang mengatakan, seluruh teman-temannya. Buktinya, seluruh temannya mulai dari tingkat SMP, di Darul Ulum pesantren di kota kami, SMA, dia di Aliyah, sekolah yang berbasis agama. Namanya Man, di Kisaran. Dia anak yang baik. Dia tergabung dalam remaja masjid. Dia aktif dengan kawan-kawannya. Maka ketika berita itu sampai ke kami, kawan-kawannya juga merasa semua tidak percaya. Karena dia juga selain menelpon kami orang tuanya, dia juga menelpon semua kawan-kawan yang nomor kontaknya ada padanya. Anak saya orang yang baik, dia taat beribadah. Bahkan pengakuan kawan-kawannya ketika mereka mengikuti pendidikan dasar di Rindam di Pematang Siantar, di mana dia mengikuti pendidikan, kawan-kawan itu cukup tertolong dengan keberadaan anak saya ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.